Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran agregat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Jadi untuk di anggota kami itu ada 4. Yang pertama dengan saya sendiri, Putu Gresa Danis Utama, Delia Citra Dwi, Muhammad Nafral Al-Ghifari, dan Nizar Zaldi Manaf. Apa itu permintaan agregat? Permintaan agregat atau agregat demand adalah permintaan seluruh masyarakat terhadap seluruh barang dan jasa atau output perekonomian. Jika diasumsikan masyarakat terdiri dari rumah tangga, produsen atau perusahaan, pemerintah dan luar negeri, maka permintaan agregat adalah penjumlahan permintaan atau pengeluaran mereka terhadap seluruh barang dan jasa atau output perekonomian. Kurva permintaan agregat menunjukkan bahwa antara jumlah output dengan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva AD menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Dan apa itu penawaran agregat? Penawaran agregat atau agregat supply atau AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa dengan tingkatan harga. Kurva AS menggambarkan untuk setiap tingkat harga tertentu jumlah output yang ingin ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan. Menurut Keynesia, kurva AS horizontal karena dalam jangka pendek perekonomian diasumsikan underemployment sehingga perusahaan dapat memperoleh berapapun tenaga kerja pada tingkat upah yang berlaku dan tidak perlu menaikkan harga. Apa itu fluktuasi? Fluktuasi merupakan ketidaktetapan harga barang dan jasa. Dan apa saja fakta utama mengenai fluktuasi? Yang pertama, fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diprediksikan. Kebanyakan besaran ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. Saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Untuk menganalisa fluktuasi dalam perekonomian, dibutuhkan adanya kurva permintaan atau AD. Ketika harga turun, maka permintaan barang dan jasa juga semakin bertambah. Jadi, ketika kurva AD bergeser ke kanan, maka permintaan barang atau jasa akan semakin bertambah. Menganalisa fluktuasi dalam perekonomian, yaitu dengan menggunakan kurva penawaran. Penawaran agregat jangka sangat pendek, sangat jangka pendek, penawaran agregat jangka menengah, dengan penawaran agregat jangka panjang. Menganalisa keseimbangan kurva AD dan AS. Untuk melihat keseimbangan kurva AD dan AS, kita bisa melihat dengan kurva yang ada dalam gambar. Titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian, di mana perpotongan pada titik E berarti agregat demand sama dengan agregat supply. Pada pendapatan real berupa Y3 dengan P2 disebut keseimbangan makroekonomi. Selanjutnya, mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Penyebab pertamanya yaitu efek kekayaan. Tingkat harga yang lebih rendah meningkatkan kekayaan real mendorong belanja konsumsi. Untuk yang kedua, efek suku bunga. Tingkat harga yang lebih rendah mengurangi tingkat suku bunga yang merasa belanja investasi. Untuk yang ketiga, efek nilai tukar mata uang. Tingkat harga yang lebih rendah menyebabkan nilai tukar real mengalami penurunan penyesuaian yang mendorong belanja pada ekspor neto. Selanjutnya, mengapa kurva permintaan agregat bergeser? Yang pertama, pergeseran timbul dari konsumsi. Jadi, konsumen menghabiskan uang pada tingkat harga tertentu. Hal tersebut menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Dan konsumen mengurangi pengeluaran pada tingkat harga tertentu yang mengakibatkan menggesernya kurva permintaan agregat ke kiri. Untuk yang kedua, pergeseran yang timbul dari investasi. Jadi, perusahaan menginvestasikan lebih sehingga menggesernya kurva permintaan agregat ke kanan. Dan perusahaan mengurangi investasi mengakibatkan menggesernya kurva permintaan agregat ke kiri. Untuk yang ketiga, pergeseran yang timbul dari belanja pemerintah, yaitu peningkatan belanja pemerintah atau untuk pembangunan jalan atau pertahanan mengakibatkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Dan pengurangan anggaran pertahanan atau pembangunan jalan mengakibatkan kurva permintaan agregat bergeser ke kiri. Untuk yang ketiga, pergeseran yang timbul dari ekspor neto. Jadi kejadian yang meningkatkan belanja atas ekspor neto atau depresi nilai tukar mengakibatkan kurva agregat bergeser ke kanan. Dan kejadian yang mengurangi belanja atas ekspor neto atau apresiasi nilai tukar mengakibatkan kurva permintaan agregat bergeser ke kiri. Selanjutnya kurva permintaan agregat bergeser.
Jadi kurva mengalami pergeseran ke kanan maupun ke kiri yang diakibatkan konsumsi dari konsumen. Kurva mengalami pergeseran diakibatkan oleh investasi. Belanja pemerintah mengakibatkan kurva permintaan agregat bergeser, dan ekspor neto membuat kurva permintaan agregat bergeser. Nah, 4 faktor tadi yang mempengaruhi pergesernya kurva permintaan agregat. Sekarang mari kita bahas faktor-faktor agregat penawaran. Faktor-faktor produksi, teknologi, ketersediaan sumber daya alam, dan infrastruktur dapat mempengaruhi agregat suplai. Yang pertama itu faktor produksi. Tenaga kerja, yaitu jumlah dan keterampilan tenaga kerja, dapat mempengaruhi produktivitas. Yang kedua itu kapital, ketersediaan modal dan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya kita bahas tentang teknologi. Jadi yang pertama, inovasi teknologi, yaitu kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Untuk yang kedua, penggunaan teknologi, yaitu penerapan teknologi yang canggih dapat meningkatkan kapasitas. Sekarang pembahasan selanjutnya yaitu ketersediaan sumber daya alam. Yang pertama, bahan baku. Ketersediaan dan harga bahan baku mempengaruhi biaya produksi. Untuk yang kedua, sumber daya alam lainnya. Ketersediaan energi, air, dan faktor produksi lainnya juga berperan penting. Yang terakhir, kita membahas tentang infrastruktur. Infrastruktur fisik, yaitu laringan transportasi dan komunikasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi distribusi. Yang kedua, infrastruktur sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan masyarakat dapat mempengaruhi produktivitas. Sekarang kita membahas tentang kurva penawaran agregat jangka panjang. Penawaran agregat jangka panjang dapat ditentukan oleh jumlah modal tenaga kerja dan adanya teknologi. Kurva penawaran agregat jangka panjang atau LRAS berbentuk vertikal seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, kurva penawaran agregat jangka pendek. Selama jangka pendek, harga-harga bersifat kaku sehingga kurva permintaan agregat jangka pendek atau SRAS bentuknya datar atau horizontal. Untuk equilibrium, dalam jangka panjang, penurunan jumlah uang beredar berpengaruh pada tingkat harga tetapi tidak menyebabkan tingkat output turun. Dalam jangka pendek, penurunan jumlah uang beredar menyebabkan pergeseran equilibrium pada tingkat output yang lebih rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari gambar yang tersedia. Jadi ketika terjadi ekspansi di sini, perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang pada titik A, lalu kenaikan permintaan agregat akibat meningkatnya perputaran uang menggerakkan perekonomian ke titik B, yaitu ke kanan, sehingga output berada di titik B itu alamiah. Ketika harga naik, perekonomian berangsur-angsur kembali ke titik alamiah, bergerak dari B ke C, yaitu naik. Terus selanjutnya di sini ada resesi. Resesi adalah penurunan PDB secara berturut-turut dalam 2 kuartal. Peningkatan pengangguran terjadi pada saat ekonomi mengalami resesi. Hubungan negatif antara pengangguran dan PDB disebut hukum Okun. Ketika terjadi resesi, upah akan meningkat dan akhirnya menurun, kemudian terjadinya inflasi. Selanjutnya, ketika terjadinya resesi, perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang pada titik A. Penurunan permintaan agregat yang mungkin disebabkan oleh penurunan perputaran uang menggerakkan perekonomian ke titik B sehingga berada di titik alamiah. Selanjutnya, ketika harga turun, perekonomian berangsur-angsur keluar dari resesi, bergerak dari titik B ke titik C. Oke, selanjutnya di sini ada perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang pada titik A. Kenaikan permintaan agregat akibat meningkatnya perputaran uang menggerakkan perekonomian ke titik B sehingga output berada di titik alamiah. Ketika harga naik, perekonomian berangsur-angsur kembali ke titik alamiah, yaitu bergerak dari titik B ke titik C. Selanjutnya di sini ada kebijakan stabilisasi, yang dimana kebijakan untuk melakukan stabilisasi ini dapat ditempuh melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kurva AD dan kurva AS fungsinya menggambarkan bagaimana siklus bisnis, sedangkan kurva ISLM menggambarkan bagaimana kebijakan ditempuh untuk mempengaruhi kurva AD dan AS. Terus di sini ada inflasi. Menurut KBBI sendiri, inflasi adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang dan jasa. Menurut internasional, inflasi merupakan laju kenaikan harga selama periode waktu tertentu. Inflasi berupa kenaikan harga barang atau kenaikan biaya hidup di suatu negara.
Kenaikan harga yang dimaksud bisa terjadi secara keseluruhan, tetapi bisa juga beberapa barang tertentu seperti makanan atau jasa. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang Phillips Curve. Jadi, Phillips Curve merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa inflasi dan pengangguran mempunyai hubungan yang stabil dan berbanding terbalik. Jadi, Phillips Curve ini dikembangkan oleh William Phillips yang mengklaim bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi inflasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Jadi Phillips Curve ini dibagi menjadi dua, yang pertama itu adalah long run, dan yang kedua adalah short run. Jadi pada long run itu berbentuk vertikal, sedangkan short run itu berbentuk garis miring. Dalam kurva jangka panjang, itu tidak ada hubungan antara inflasi dan pengangguran, tetapi harga bisa terus naik namun pengangguran menjadi faktor utama. Sedangkan pada jangka pendek, inflasi dan pengangguran mempunyai hubungan yang berbanding terbalik. Inflasi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pengangguran yang lebih rendah dan sebaliknya. Short run Phillips Curve itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada negative output gap, full employment, dan positive output gap. Jadi pada negative output gap itu terjadi ketika resesi, maka terdapat pengangguran tinggi dan inflasi rendah. Dan sebaliknya pada positif itu terjadi inflasi yang tinggi, maka pengangguran yang rendah. Sedangkan untuk full employment itu berarti pekerjaan penuh. Jadi long run Phillips Curve seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam kurva Phillips jangka panjang itu tidak ada hubungan antara inflasi dan pengangguran, tetapi harga bisa terus naik, namun pengangguran menjadi faktor utama. Inflasi bisa meningkat, tapi pengangguran bisa tetap. Agregat demand, supply, dan Phillips Curve. Nah, jadi saya akan menjelaskan gimana sih agregat demand supply ini dengan Phillips Curve. Mungkin lebih ke perbedaannya. Jadi, saya akan jelaskan dulu untuk jangka pendeknya. Jika belanja konsumen meningkat pada agregat demand dan supply, maka permintaan agregat akan bergeser ke kanan, sehingga harga akan lebih tinggi dan output lebih banyak. Jadi bisa dimaksudkan adalah pengangguran lebih sedikit. Nah, jadi untuk di kurva Phillips-nya menunjukkan bahwa pergerakan pada inflasi naik dan pengangguran turun. Nah, untuk di jangka panjangnya itu harga, sumber daya, dan upah meningkat sehingga menggeser kurva agregat demand dan supply ke kiri. Untuk harganya itu meningkat dan kembali pada lapangan kerja penuh. Dan untuk di Phillips Curve itu pergeseran kurva ke kanan sehingga bisa dinyatakan inflasi naik namun lapangan kerja penuh. Untuk di agregat demand dan supply, itu ketika ekspor turun, sehingga permintaan agregat itu menurun. Tingkat harga turun dan pengangguran meningkat. Jadinya bisa memproduksi lebih sedikit output. Pada kurva Phillips, itu menunjukkan bahwa pergerakan pada inflasi turun dan pengangguran meningkat. Jadi pada sektor jangka panjang, pada kurva agregat demand dan supply itu harga sumber daya dan upah menurun sehingga menggeser ke kanan pada harga tingkatnya. Jadi di harga tingkat ini menurun dan kembali pada lapangan kerja penuh. Dan dalam kurva Phillips itu pergeseran akan menjadi ke kiri. Sehingga bisa dinyatakan inflasi turun namun lapangan kerja penuh. Agregat demand akan berpengaruh kepada long run Phillips Curve. Hubungan agregat supply itu akan berpengaruh kepada short run Phillips Curve. Terima kasih kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.